Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fadilah dengan NIM 2414287. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas TIK Ekonomi dan Bisnis Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal dan mengetahui apa sih itu bank. Nah, baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi bank. Perlu kita ketahui, bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam perekonomian. Mereka membantu memindahkan dana, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, jadi definisi bank itu variabel. Jadi, adapun bank itu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada individu dan bisnis. Ada juga bank secara umum tuh, bank itu institusi yang menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memfasilitasi transaksi keuangan lainnya. Nah, jadi mereka tuh bertindak sebagai perantara antara si pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Jadi, pihak yang memiliki kelebihan dana tuh kayak deposan dan pihak yang membutuhkan dana itu tuh peminjaman. Jadi, definisi bank itu sama aja pada intinya. Mereka tuh uh, membantu memindahkan dana dan meminjamkan. Jadi kita lanjut dengan sejarah bank di Indonesia. Baik, yang kedua itu tentang sejarah bank di Indonesia. Sejarah perbankan tuh sangat panjang dan kompleks. Seiring berevolusi dengan perkembangan peradaban manusia, nah kita ambil secara singkatnya. Jadi perbankan itu berawal dari pinjaman biji-bijian di Mesopotamia kuno. Jadi Italia abad pertengahan melahirkan bank modern dengan keluarga Medici sebagai contoh utama. Bank tertua Bancamonte dan Dei Pacci berdiri sejak 1472. Inovasi abad ke-17 dan ke-18 seperti sistem cadangan sebagian membentuk perbankan modern, teknologi modern telah berevolusi perbankan. Namun, krisis pada tahun 2008 menyoroti kerentanannya. Jadi, sebelum masa itu zaman kuno ya, Mesopotamia dan Babilonia tuh sekitar 3000 SM gitu kan. Jadi di bukit-bukit menunjukkan adanya praktik pinjaman uang dan penyimpanan barang berharga. Itu tuh dimulainya sebelum Masehi. Nah, terus dilanjut ke Yunani kuno, Romawi kuno. Ya, jadi pada akhirnya tuh datanglah di zaman pertengahan pada abad ke-5 hingga ke-15 Masehi. Itu tuh di Italia. Nah, perkembangan bank itu ada di Eropa juga. Sistem perkembangan di Eropa tuh menyebar ke berbagai negara. Meskipun masih terbatas sih pada kalangan elit. Tapi bank tuh seringkali dikaitkan dengan kerajaan dan gereja. Itu tuh di Eropa. Nah, masuklah ke zaman modern. Nah, di zaman modern tuh pada abad ke-16 hingga sekarang. Jadi, bank itu udah modern tuh pada abad ke-16 sampai sekarang tuh udah modern. Jadi, pada intinya, sejarah perbankan di Indonesia itu memiliki tahapannya sendiri, dimulai dari masa penjajahan hingga perkembangan bank-bank modern saat ini. Nah, pengaruh kolonialismenya tuh kemerdekaan dan pembangunan ekonomi nasional sangat mempengaruhi perkembangan industri perbankan di Indonesia. Saat ini tuh Indonesia memiliki sistem perbankan yang cukup berkembang dengan berbagai jenis bank yang melayani berbagai segmen pasar. Jadi singkatnya tuh sejarah perbankan tuh perjalanan panjang dari sistem yang sederhana hingga menjadi sistem yang kompleks dan sangat penting bagi perekonomian global. Perkembangan teknologi dan globalisasi terus membentuk ulang lanskap perbankan modern. Baik, itu tuh tentang sejarah bank di Indonesia. Nah, dilanjut dengan jenis-jenis bank. Nah, bank tuh berdasarkan kriteria tuh ada sih terbagi menjadi dua, berdasarkan fungsi sama berdasarkan kepemilikan. Kalau berdasarkan fungsi itu ada bank sentral, umum, syariah, bank perkreditan rakyat (BPR). Berdasarkan kepemilikan ada bank pemerintahan, swasta, campuran asing. Nah, jadi untuk berdasarkan fungsi, misal bank sentral ya. Eh, nah, bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara. Jadi bank sentral itu memiliki peranan penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Bank sentral ini disebut dengan Bank Indonesia. Nah,
kita tahu kan Bank Indonesia itu adalah Bank BI, yang dimana ya dia tuh mengatur semuanya. Terus ada juga bank umum. Nah, yang kedua itu ada bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan yang lengkap, termasuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memfasilitasi transaksi. Bank umum tuh dapat beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contoh dari bank umum tuh ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan sebagainya. Yang ketiga, bank syariah. Nah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, menghindari bunga dan praktik riba. Bank syariah itu menawarkan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan transaksi lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Contoh dari bank syariah yaitu Bank Mandiri, Bank Muamalat, dan BNI Syariah. Dan masih banyak lagi, gak hanya itu aja. Nah, yang terakhir itu ada Bank Pengkreditan Rakyat yaitu Bank BPR. Bank BPR adalah jenis bank yang fokus pada kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan fokus pada pembiayaan dan kredit kepada sektor ekonomi dan lokal dan UMKM. BPR tidak diizinkan untuk menerima simpanan giro, terlibat dalam perdagangan valuta asing, atau beroperasi dalam sektor peransuransian. Contohnya tuh BPR Mitra Usaha, BPR Arta Graha. Ini seperti itu, teman-teman. Nah, adapun berdasarkan kepemilikan, itu bank pemerintah. Bank pemerintah ini memiliki dan diawasi langsung oleh pemerintah. Jadi, contohnya tuh seperti Bank Mandiri kan. Jadi, Mandiri tuh meski saat ini sebagian sahamnya sudah dimiliki publik, namun pemerintah itu masih memegang saham mayoritas dan memiliki pengaruh signifikan kepada Bank Mandiri itu. Jadi, bank-bank tuh milik pemerintah biasanya, memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan seringkali terlibat dalam program-program pemerintah. Nah, yang kedua ada bank swasta. Bank ini memiliki dan dikelola oleh pihak swasta nasional Indonesia. Kepemilikannya dapat berupa individu, kelompok, atau perusahaan swasta dalam negeri. Contohnya tuh kayak Bank BCA, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, dan banyak lagi. Bank-bank ini tuh umumnya fokus pada profitabilitas dan melayani berbagai segmen pasar. Nah, adapun bank campuran. Bank campuran tuh bank penggabungan gitu. Jadi kategori yang lebih fleksibel di mana kepemilikan sahamnya tuh terdiri dari berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, nasional, dan bahkan asing. Terus adapun bank asing. Bank ini tuh memiliki dan dikendalikan oleh entitas asing. Mereka beroperasi di Indonesia melalui cabang atau anak perusahaan. Kehadiran bank asing tuh menambah persaingan dan pilihan bagi nasabah di Indonesia. Contohnya tuh kayak Citibank, HSBC, dan Standard Chartered. Mereka tuh biasanya memiliki standar operasional dan teknologi yang tinggi. Nah, nggak hanya ini sih, jenis-jenis bank tuh masih banyak. Jadi kita simpulkan aja jadi seperti ini. Next, kita akan membahas tentang fungsi bank. Fungsi bank tuh yang pertama menghimpun dana. Itu bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Menyediakan layanan. Itu layanan jasa. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer keuangan, pembayaran tagihan, dan penyimpanan barang berharga. Itu fungsi bank. Ada lanjut, manfaat bank. Manfaat bank tuh banyak, yang untuk individu, perekonomian, untuk bisnis pun ada. Jadi untuk individu tuh ada tempat penyimpanan uang yang aman, kemudahan transaksi, akses ke kredit, investasi, dan layanan tambahan. Untuk perekonomian itu mobilitas dana, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan. Untuk bisnis, manajemen kas, akses ke modal, fasilitas pembayaran, layanan perbankan, korporasi.